Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Niluh Puspa. Saudara, gempa bermagnitudo 4,8 dengan kedalaman 10 meter mengguncang wilayah Kabupaten Karangasem, Bali pada Sabtu sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Akibat gempa, puluhan rumah dan pura kelurahan, pura keluarga rusak parah. Ini merupakan video rekaman CCTV warga yang kami dapatkan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Karangasem sesaat gempa mengguncang Kabupaten Karangasem, Bali. Terlihat saudara, sejumlah warga panik keluar rumah menyelamatkan diri. Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, gempa yang terjadi pada Sabtu dini hari bermagnitudo 4,8 dan berlokasi di darat pada jarak 8 km barat Laut Karangasem pada kedalaman 10 meter. Gempa menyebabkan kerusakan di sejumlah rumah dan bangunan pura keluarga. Sejumlah warga yang mengalami luka berada di 2 kecamatan di Kabupaten Karangasem. Salah satunya berada di Desa Pempatan, Kecamatan Rendang. Sampai dengan saat ini, saudara, pihak BPBD masih melakukan pengecekan sejumlah wilayah untuk memastikan jumlah dampak gempa yang terjadi. Terjadi gempa di wilayah Karangasem dan dirasakan hampir di seluruh kecamatan Karangasem. Jadi beberapa desa terdampak, terutama di Kecamatan Kubu dan Kecamatan Rendang. Beberapa rumah mengalami kerusakan, termasuk ada bangunan pura atau sanggah di wilayah Rendang. Untuk data masih sedang kami kumpulkan. Dan rencananya pagi ini kami akan segera melakukan asesmen ke lapangan untuk menghitung besarnya dampak gempa yang terjadi di. Sementara itu saudara, di Kabupaten Bangli, Bali, gempa yang terjadi Sabtu dini hari membuat sejumlah rumah warga rusak dan akses jalan tertutup material longsor. Sejumlah bangunan warga mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian atap dan tembok. Selain itu, akses jalan penghubung Desa Buahan menuju Desa Abang Songan dan Trunyan tertutup tertimbun longsor. Akibatnya, saudara, ratusan warga di 2 desa terisolasi. Dan saudara, untuk mengetahui kondisi terkini gempa yang mengguncang Bali, tepatnya di Bangli, pagi ini kami akan sudah terhubung dengan Eka Winarta, jurnalis Kompas TV. Mohon maaf, kami pagi hari ini sudah terhubung dengan Iketut Agus Stutapa. Beliau adalah Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangli. Selamat pagi, Pak Agus. Pak Agus, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Suaranya agak kecil, Mbak. Baik, Pak Agus, ini dengan Niluh Puspa dari Kompas TV. Pak Agus, kami ingin mengetahui informasi paling terkini terkait dengan pasca gempa yang terjadi di Bangli. Seperti apa kondisinya, Pak? Baik, selamat pagi Bu Luh Puspa di Kompas TV, kemudian masyarakat yang mungkin barangkali sedang on di siaran Kompas TV. Izinkan kami dari Bangli, tepatnya di kaki Gunung Abang, Dusun Cemaro Landung, Desa Trunyan di pinggiran Danau Batur. Lokasi barusan terjadi ada 5 unit KK. Rumahnya tertimbun material longsoran dari kaki Gunung Abang pasca gempa yang berpusat di Karangasem, Bali tadi pagi. Nah, dari lokasi kami laporkan dari 5 kakak yang menghuni di bawah kaki Bukit Abang ini, ada 4 jiwa sempat tertimbun oleh material longsoran. Dari 4 jiwa itu pukul 6.30 barusan sudah kami bisa evakuasi, dibantu oleh warga di sini. Dan saat ini sedang mendapat penanganan secara medis di Puskesmas Kintamani. Baik, kondisinya seperti apa, Pak? Apakah terluka parah? Kondisi korban saat ini dari 4 yang sempat tertimbun itu, 2 orang mengalami luka lecet. Baik. Kemudian yang 2 orang oleh bidan di puskesmas sudah barusan
dinyatakan meninggal dunia. Kami juga turut berbelasungkawa atas meninggalnya korban. Pak Agus, mohon Ya. maaf saya klarifikasi lagi. 4 korban tertimbun longsor, 2 orang dalam perawatan dan 2 orang meninggal dunia. Benar, Pak? Ya, hasil medis 2 orang dinyatakan meninggal, 2 orang mengalami luka lecet. Baik, 2 orang meninggal dunia saat ini. Adakah informasi yang Anda dapatkan sudah dikembalikan pada keluarga atau seperti apa, Pak? Barusan juga kami lakukan koordinasi dengan bidan saat ini karena memang di sini rawan susulan atas keputusan pihak keluarga yang ada di KP. Sementara mayat ataupun 2 orang yang meninggal ini untuk sementara waktu kita titip di rumah sakit umum daerah. Karena di sini memang keadaannya masih TKP-nya masih amburadul lah karena masih diporak-porandakan oleh material longsoran. Kemudian titik-titik jalan juga, artinya jalan darat juga tidak bisa karena dari desa Abang Batu Dinding, tetangganya desa Trunyan, sudah tertutup oleh material longsoran dari Bukit Abang. Karena tadi kami evakuasi juga harus melalui jalur air di danau. Baik, harus menyeberang di danau ya Pak untuk dibawa ke wilayah Kintamani. Pak Agus. Ya, sehingga karena kondisi yang tidak memungkinkan, keputusan keluarga korban yang meninggal untuk sementara dititip di rumah sakit umum. Baik, Pak Agus, selain 4 orang tertimbun tadi yang kemudian sudah berhasil dievakuasi, 2 orang meninggal dunia, apakah masih ada diduga oleh BPBD masih ada yang tertimbun, Pak? Masih ada korban-korban lain yang masih dicari? Tidak. Kami nyatakan sudah aman, artinya tidak ada lagi warga ataupun korban yang tertimbun longsoran. Namun kerusakan cukup parah lah, dari 5 kakak ini hampir semua rumah mengalami rusak parah, tertimbun oleh material longsoran yang memang material batunya cukup besar-besar dari atas Bukit Abang. Baik, Pak Agus, ada berapa total rumah yang mengalami rusak akibat gempa yang terjadi pagi tadi, subuh tadi? Kalau kami laporkan di TKP dari 5 kakak ini mungkin 5 rumah mengalami rusak. Belum lagi kerusakan pada sarana pendukung seperti mobil, alat-alat transportasi lah yang memang diparkir di garase. Kemudian laporan dari beberapa wilayah di luar TKP, di desa Kedisan juga ada rumah rata dengan tanah. Syukurnya, berapa rumah itu Pak? Berapa rumah? Ada satu unit rumah rata dengan tanah. Kemudian di beberapa wilayah di lain kecamatan juga kami terima laporannya ada mengalami rusak ringan lah, mulai dari Merajan, kemudian dinding-dinding rumah yang mengalami retak. Tentu setelah ini kami akan lakukan pendataan lah, Mbak. Baik, Pak Agus, saya ingin klarifikasi atau saya ingin konfirmasi lagi ke Anda. Jadi total ada berapa desa yang terdampak gempa ini, Pak, di wilayah Bangli? Kalau untuk yang paling parah hanya 1 desa yang di Trunyan. Kemudian yang sementara yang harus terisolasi ada 3 desa karena memang akses jalan utama menuju Kintamani Bangli tertutup longsoran, meliputi ada desa Batu Dinding, ada desa Trunyan sendiri, kemudian ada desa Abang Songan yang memang wilayahnya ada di pinggiran danau. Kemudian di wilayah-wilayah lainnya seperti Kedisan dan beberapa desa di luar wilayah Kecamatan Kintamani seperti Kecamatan Dembuku, ada juga fasilitas warga mengalami kerusakan, namun kerusakannya ringan. Baik, jadi Pak Agus, 1 desa yaitu desa Trunyan mengalami yang paling parah begitu. Ya. Kemudian 3 desa terisolasi dan ada juga 1 desa lain tapi di luar Kecamatan Kintamani yaitu desa Kedisan yang juga ada kerusakan yang terjadi di sana gitu ya Pak. Ada 1 rumah yang mengalami bahkan rata dengan tanah. Termasuk fasilitas pemerintah, itu pusat pembantu dari Puskesmas Suset juga mengalami rusak parah juga. Puskesmas ya Pak? Ya, kantor desa Buahan juga bagian atapnya juga rusak. Kantor desa Buahan. Baik, kantor desa Buangan juga mengalami rusak ya Pak? Iya betul. Juga berada di pinggiran Danau Batur. Oke, berarti ini lokasinya kantor desa Buangan ini dekat dengan
Desa Batu, Trunyan, dan Abang Ya, Songan ya. Persis ada di kaldera Gunung Batur lah, Pak. Baik, ini di sepanjang jalur Gunung Batur ya Pak Agus ya? Betul. Baik, Pak, boleh Anda gambarkan kepada kami, mungkin pemirsa juga tidak tergambar begitu seperti apa sebenarnya aksesnya ini. Boleh diceritakan Pak, lokasinya, kemudian akses menuju ke sana itu sebenarnya seperti apa? Jauhkah dari pusat kota? Kalau untuk lokasi, memang Desa Trunyan ini memang ada di ujung timur Kota Bangli lah, ujung timur utaranya yang paling pojok berada di pinggiran Danau Batur juga. Kalau jaraknya hampir ada sekitar 30 sampai 40 kilo dari Kota Bangli. Kemudian akses jalan darat memang satu-satunya dari Kintamani itu di pinggiran danau dari Kedisan menuju Trunyan di titik sepanjang Bukit Abang dari masuk Desa Abang Batu Dinding itu akses jalan sudah tertutup material longsoran. Baik. Kalau tidak salah kami amati dari danau tadi dari sampannya warga hampir ada 4 longsoran di sepanjang. Baik, Pak Agus, terima kasih. Koordinasikan dengan ya. Baik, Pak Ketut Agus Sutapo dari Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangli. Terima kasih atas informasinya di Kompas TV pagi hari ini. Kami nanti tentu akan update kembali data terbaru dari Bapak nanti. Terima kasih pagi hari ini, Pak. Baik, selanjutnya saudara, pagi hari ini kami akan coba menanyakan terkait gempa yang terjadi di Bali ini kepada Ketua Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami dari BMKG, ada Pak Daryono, sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Daryono. Pagi Mbak. Pak Daryono, gempa yang terjadi pada pagi hari tadi ya di Bali, kerusakannya cukup parah Pak. Data yang kami dapatkan di Bangli saja ada 2 yang meninggal dunia. Ada rumah yang rata dengan tanah. Bisa Anda jelaskan kepada kami seperti apa gempa ini Pak? Iya, jadi gempa Bali ini terjadi 2 kali yang signifikan ya. Yaitu yang pertama pada pukul 4.18 ya. Kemudian 4.22 waktu Indonesia Tengah ya. Dan ini dua-duanya memang gempa dangkal yang bisa meradiasikan percepatan yang cukup tinggi sehingga bangunan yang struktur bangunannya itu tidak aman gempa, maka dia akan mengalami kerusakan ya. Belum lagi ditunjang dengan kondisi di daerah gempa tersebut itu merupakan kawasan perbukitan yang terdapat lembah, bukit yang curam, sehingga itu tidak saja memicu terjadinya lokal side effect atau efek tapak yang mana di sana itu banyak sekali kawasan yang terbangun di atas endapan lahar ya, dan itu tanah yang lunak bisa memicu terjadinya guncangan yang lebih besar. Belum lagi di perbukitan, efek topografik ini juga memicu terjadinya collateral hazard atau dampak ikutan gempa yang berupa runtuhan batu atau landslide atau longsoran ya. Jadi landslide dan rockfall, runtuhan batu dan longsoran itu lazim terjadi di Bali, khususnya di pegunungan tengah dari Bali Barat hingga Bali Timur ya, di daerah kompleks pegunungan Batur Agung ini. Ini memang beberapa kasus kejadian gempa besar di Bali itu tidak hanya menimbulkan kerusakan rumah, tapi juga memicu longsoran yang hebat ya. Catatan gempa pada masa lalu korban banyak jatuh di daerah perbukitan ini karena efek topografik ini. Nah, kalau kita melihat pusat gempanya ya, pusat gempa Karangasem Sempaki ini terletak di zona gempa swarm, yang mana gempa swarm saat itu terjadi di kompleks Gunung Agung Batur pada tahun 2017 ya. Saat itu pada bulan September dan Oktober terjadi gempa cukup kuat meskipun magnitudenya 4,2 tapi dangkal ya, sehingga ini juga menimbulkan kerusakan. Kemudian pada tanggal 8 November 2017 itu juga terjadi gempa magnitudo lebih besar lagi 4,9. Ini juga menimbulkan kerusakan. Jadi kalau kita melihat kejadian ini, tampaknya ada struktur sesar aktif yang
yang melintas di antara Gunung Batur dan Gunung Agung ini, dan itu bisa jadi memang peningkatan stres atau medan tegangan pada sulur besar ini ada kaitannya dengan fenomena vulkanisme Gunung Agung Batur ini. Jadi ini perlu kajian yang mendalam karena memang pusat gempa ini berada di zona swarm yang terjadi pada tahun 2017 lalu. Dan gempanya tidak berbeda dengan pusat-pusat gempa yang terjadi pada masa lalu. Jadi ini memang tantangan kita untuk mengungkapnya, apakah ini berhubungan dengan fenomena atau gunung apian yang mana magma itu bisa melakukan migrasi sehingga dia bisa menimbulkan medan tegangan. Dan karena di situ ada jalur sesar, maka terreaktivasi sehingga terjadi gempa-gempa signifikan yang terjadi di wilayah ini, Mbak. Oke, baik Pak Daryono, pertanyaan selanjutnya adalah apakah mungkin akan ada gempa yang susulan yang akan terjadi setelah 2 gempa yang terjadi pada pagi hari ini? Kita akan jawab usai jeda Pak Daryono, kami akan kembali saudara di Breaking News Kompas TV.